Kenapa dijadikan sabrun jamilun itu harakatnya berat, dhamma, rafa, jumlah ismiyah? Karena sabar menghadapi anak-anak itu bukan sabar yang mudah, sabar yang berat. Coba perhatikan surat Taha 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Bersabar mengurus salat anak itu wastabir, bukan wasbir tapi wastabir, dengan menambah dua huruf alif dan ta. Ya, dia kata sabar menjadi istabar. Karena menambah dua huruf itu menunjukkan makna takalluf, berat. Jadi bersabar mengurus anak itu berat. Apalagi mengurus perilakunya, ibadahnya berat. Karena itulah kata Nabi Yakub, fasabrun jamilun dengan rafa, dengan dhamma, bukan fasabran jamilan. Menunjukkan beratnya sabar menghadapi anak-anak ini. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Yusuf, ya, surat Yusuf ayat 16 sampai 18. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'u abahum isya'an yabkun. Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Fa'akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Wa ja'u ala qamisihi bidamin kazib. Qala bal sawadat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun wallahul musta'an ala ma tasifun. Dan mereka pulang, datang menemui ayah mereka di tengah malam sambil menangis. Lalu mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi kejar-kejaran dan kami tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami, lalu Yusuf dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami walaupun kami orang yang benar. Lalu mereka datang membawa baju Yusuf dengan dilumuri darah kebohongan. Yakub berkata, kalian telah memandang indah perbuatan kalian, maka sabar saya adalah sabar yang indah, dan hanya kepada Allah saya meminta pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan. Nah, itu artinya surat Yusuf ayat 16 sampai 18. Jadi ayat ini adalah penggalan kisah Nabi Yusuf, ya, ketika saudara mereka yang sebelumnya mengajak Yusuf untuk pergi bermain, tiba-tiba Yusuf dicampakkan ke dalam sebuah sumur. Lalu bajunya diambil dan dilumuri darah. Lalu tengah malam mereka pulang menangis dan menyampaikan kabar bohong bahwa Yusuf telah dimakan serigala ketika mereka sedang bermain. Dan mereka bawa baju yang berlumur darah itu. Dan Nabi Yakub tahu sebenarnya kalau anaknya berbohong. Lalu dia hanya berkata, saya hanya bisa bersabar dan minta pertolongan kepada Allah. Nah itu ya maksud di surat Yusuf ayat 16 sampai 18. Nah, secara struktur ada beberapa hal yang menarik dari ini. Pertama, ketika Allah menyebutkan mereka datang menemui ayah mereka di tengah malam sambil menangis, maka datangnya saudara Yusuf itu diungkapkan atau disebutkan dengan kata ja'u, tapi dengan membuang satu huruf alif. Karena begini dalam kaidah bahasa yang fi'il madi yang pelakunya jamak, ya, hum, ya, mereka laki-laki, itu ditandai dengan alif setelah waw, ya. Tapi di sini kata ja'u harusnya pakai waw. Coba perhatikan ya. Perhatikan kata yang saya garis, ya, ja'u. Nah, ja'u tidak ada alif. Harusnya seperti yang di bawah, ada alif, ada alifnya,
Ja'u, setelah waw itu ada alif tanda jamak, itu namanya alif jamak untuk membedakan waw asli kata kerja dengan waw jamak. Coba perhatikan kata qalu setelahnya itu, ayat yang ke-17. Qalu, qalu itu ada alif setelah waw qalu, dan itu yang benar. Nah, jadi ja'u harus ada waw itu, ja'u, tapi wawnya dibuang, dipotong satu huruf. Kenapa? Kenapa datangnya saudara Yusuf dikurangi satu huruf? Yang harusnya ja'u ada alif setelah waw. Kenapa? Satu, karena mereka pulang tidak lengkap. Mereka pulangnya kurang. Karena tadi pagi berangkatnya 11, minus Benyamin karena masih kecil. 11, tapi pulang malam 10. Karena pulangnya tidak lengkap, wajar dipotong satu huruf, karena tidak lengkap lagi. 2, karena mereka pulang dengan kabar bohong, dan mereka sepakat berbohong semua. Biasanya pembohong selalu mengurangi fakta. Dia selalu memotong kebenaran. Karena pembohong sifatnya selalu mengurangi yang harusnya disampaikan, maka kata ja'u dikurangi hurufnya, karena sifat mereka memang mengurangi apa yang harusnya mereka sampaikan. 2, disebutkan mereka datang itu isya'an. Isya'an itu artinya malam, isya', ya, ketika sudah gelap, isya', gelap malam. Ya, dulu kan tidak ada lampu, tidak ada penerang seperti sekarang. Malam itu gelap. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka memberikan kabar bahwa Yusuf itu mati dimakan serigala dan mereka menangis di malam itu? Kenapa malam? Kenapa tidak siang mereka datang? Padahal kan Yusuf kan mereka dimakan serigala kan waktu mereka sedang bermain di siang hari. Kenapa mereka pulangnya malam? Karena memang biasanya kabar bohong itu disampaikan di tengah malam. Itu biasa. Kalau ada pemberitahuan di tengah malam, itu biasanya ada persoalan di sana itu, ada kebohongan itu. Ya, ketika orang sedang tidur, orang sedang lengah, yang sedang lengah, dikabarkan sesuatu di tengah malam, maka kabar tengah malam itu biasanya kabar bohong. Itu kenapa mereka menunggu tengah malam. 3, kenapa mereka menunggu malam menyampaikan bahwa Yusuf dimakan serigala? Padahal di ayat sebelumnya, di ayat setelahnya itu dikatakan qalu ya abana inna zahabna nastabiq wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Ayah, kami tadi bermain-main, kami berlari-lari dan kami tinggalkan Yusuf, lalu Yusuf dimakan serigala. Artinya Yusuf dimakan serigala itu kan di siang hari, saat mereka sedang berkejar-kejaran. Tidak mungkin orang berkejar-kejaran dalam gelap, pasti dalam terang. Nah, kenapa mereka datangnya baru malam hari menyampaikan berita Yusuf sudah dimakan serigala? Supaya tidak tampak wajah bohongnya. Karena kebohongan itu tampak di raut wajah kita. Kebohongan itu berat, sulit. Dan kebohongan itu tampak pada wajah. Itu kenapa menunggu malam? Karena mereka akan menangis. Dan air mata kebohongan itu akan tampak di siang hari. Bahwa ini air matanya benar, ini sedih, atau pura-pura sedih, itu di siang hari kelihatan itu. Nah, malam hari tidak tampak karena gelap. Jadi memang pembohong itu, ya, itu wajahnya tampak bahwa dia berbohong. Nah, supaya tidak tampak wajah bohongnya, malam hari dia kasih tahu kabar itu. Nah, kenapa mereka datangnya siang hari? Malam hari. Padahal mereka buang Yusuf di siang hari. Katanya Yusuf dimakan serigala waktu sedang bermain. Kenapa ditunggu malam? Karena memang itulah sifat pembohong. Pembohong itu sifatnya selalu mengulur-ngulur waktu. Jadi kalau ada yang ingin disampaikannya, ada ulur-ulur dulu. Karena mengulur waktu itu ada rencana lagi, ada siasat lagi itu. Makanya kalau ada orang mengulur-ngulur waktu menyampaikan sesuatu,
tanda ada kebohongan yang di situ, yang disembunyikan itu. Karena sifat pembohong selalu mengulur-ngulur waktu, selalu menunda-nunda. Itu yang terjadi pada saudara Yusuf. Mereka mencampakkan Yusuf di siang hari, atau kabar mereka, kata mereka, Yusuf dimakan serigala, tapi itu kan ketika di siang hari mereka sedang bermain. Tapi kenapa ditunggu malam dulu pulang, sampaikan berita di tengah malam? Karena memang sifat pembohong selalu mengulur-ngulur waktu. Jadi kalau ada orang menyampaikan sesuatu, besok nanti, nanti di sana, biasanya ada yang tak beres. Ada sesuatu yang direncanakan lagi itu. Biasanya begitu. 4. Ketika mereka mulai bicara, menyampaikan kepada ayahnya bahwa Yusuf dimakan serigala ketika mereka sedang bermain, itu mereka memulai kalimatnya dengan taukid inna zahabna. Harusnya tidak perlu taukid zahabna nastabiku. Tapi digunakan inna dan itu taukid. Kenapa mereka memulai bicara dengan taukid padahal kan tidak ada yang membantah ucapan mereka? Karena itu sifat pembohong. Pembohong itu kalau bicara selalu hendak meyakinkan orang. Dia menggunakan kalimat-kalimat penegas agar orang percaya. Bahkan mereka bersumpah atau menggunakan menyebut nama-nama Tuhan supaya orang percaya, dan itu karakter pembohong. Jadi kalau ada orang bicara dengan taukid, dengan stressing, menegaskan dengan kata-kata tertentu, sungguh benar, ini pasti, maka biasanya itu adalah sikap pembohong. Makanya mereka memulai kalimatnya dengan inna zahabna dengan taukid. 5. Ketika mengatakan inna zahabna nastabiku wa tarakna Yusuf inda mata'ina, kami pergi bermain, berkejar-kejaran, kami tinggalkan Yusuf menjaga barang kami, sebenarnya dari sana sudah kepleset lidah mereka bahwa mereka sudah berbohong. Kenapa? Coba baca ayat yang ke-12 surah Yusuf. Kenapa mereka membawa Yusuf? Apa kata mereka ke ayah mereka sebelum membawa Yusuf? Arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab. Izinkan kami bawa Yusuf besok untuk pergi bermain bersama kami. Nah, kan tujuan membawa Yusuf untuk bermain. Tapi katanya kami tinggalkan Yusuf, kami bermain. Itu kan saling kontradiktif itu. Antara alasan mereka membawa Yusuf dengan alasan Yusuf dimakan serigala. Jadi memang pembohong tuh akan ada ketidaksesuaian antara cerita kemarin dengan cerita hari ini. Antara hari ini dengan besok selalu berubah-berubah. Makanya berbohong itu berat dan sulit. Mereka berkata, kami akan bawa Yusuf besok untuk bermain. Tapi ketika mereka melapor Yusuf dimakan serigala, Yusuf menjaga barang kami bermain. Bagaimana menerima cerita yang begitu? Jadi memang berbohong itu berat. Berat, maka Anda berhentilah berbohong. Berat. Jujur saja. Jujur itu ringan. Karena mengarang cerita itu tidak mudah. Dia bisa mudah diketahui ini ceritanya tidak nyambung antara yang kemarin, yang sekarang dengan yang besok. Selalu tidak nyambung. Memang begitulah berbohong itu. Nah, yang ke-6. Ada siasat licik mereka. Apa yang mereka katakan ke ayah mereka? Fa'akalahu zi'bu, serigala memakan mereka. Padahal serigala, ini bahasa Arab itu begini, ada yang bahasanya fasih, ada yang bahasanya baligh. Fasih dan baligh ini beda. Kalau fasih itu normal, normatif itu fasih. Kalau baligh itu seni. Ada sesuatu yang tersembunyi, itu namanya baligh. Yang jauh yang dijangkaunya, itu baligh namanya. Kalimat yang fasih, kalau serigala itu iftarasa. Harusnya faftarasahu zi'bu. Karena serigala, singa, harimau itu memangsa. Memangsa itu bahasa Arabnya iftaras, yaftarisu. Tapi mereka tidak mengatakan yaftarisuhu zi'bu.
Harusnya itu secara ya bahasa yang pasti, tapi mereka menggunakan akala huzibu. Kenapa akala? Kalau iftarasa biasanya meninggalkan bahagian tubuh, tidak habis dimakan tuh kalau iftarasa. Kalau akala hilang semua, habis semua. Kenapa mereka menggunakan akala huzibu bukan yaftarisu huzibu? Karena kalau yaftarisu, bapaknya akan suruh cari bagian tubuh yang lain. Cari bagian tubuh yang lain. Karena yaftarisu, karena ada sisa. Mungkin jari-jarinya tersisa, mungkin kepalanya tersisa. Kalau yaftarisu. Tapi kalau akala, semuanya habis. Sampai rambut-rambutnya pun habis. Kuku-kukunya pun habis. Sehingga mereka selamat dari perintah ayah cari sisa tubuhnya. Karena tidak bersisa. Karena mereka menggunakan bahasa yang baligh namanya. Akala huzibu. Bukan iftarasa, bukan yaftarisu azibu. Nah, itu pula alasannya mereka pulangnya malam hari tadi. Kenapa mereka memilih pulang malam? Karena kalau siang pulangnya suruh cari lagi. Coba cari sisa tubuhnya. Mungkin ada yang tersisa. Kalau malam gimana nyarinya? Nah, jadi memang ini luar biasa saudara Yusuf ini ya dalam mengatur siasat kebohongan mereka. Lalu di yang ketujuh, kata mereka, lau kunna sadikin, engkau tidak akan percaya kepada kami walaupun kami jujur. Walaupun kami jujur, itu syartianya pakai lau. Syartia itu ada in, ada iza, ada lau. In bisa jadi, bisa tidak. Itu namanya ya, ada kemungkinan jujur, ada kemungkinan tidak jujur. Kalau in. Kalau iza, pasti jujur. Kalau iza itu pasti maknanya. Pasti jujur. Kalau lau, mustahil jujur. Ketika mereka mengatakan lau kunna sadikin, memang mereka tidak akan pernah jujur. Dan memang karakter bohong ini sudah mengakar dalam diri mereka. Dan inilah yang membuat Nabi Yakub sedih. Sampai matanya putih. Jadi, Nabi Yakub itu sedih bukan karena tahu, bukan karena Yusuf mati dimakan serigala. Dia tahu Yusuf itu tidak mati. Karena Yusuf sudah menyampaikan mimpinya bahwa ada 11 bintang yang bersujud kepadanya. Itu artinya Yusuf hidup. Dan saudaranya akan sujud kepadanya pada waktunya. Cuman yang membuat Nabi Yusuf sedih matanya putih itu adalah anaknya pembohong. 10 orang anaknya pembohong. Ya. 12 anaknya, 10 pembohong. Apa tidak sedih? Maka sedihlah Nabi Yakub. Ya. Karena mereka bukan orang yang jujur. Tapi memang ada perbedaan nanti kalau para hadirin baca di surat Yusuf ayat 82, ketika mereka mengabarkan Benyamin ditangkap karena mencuri gelas raja di Mesir, maka mereka berkata di surat Yusuf 82, inna lasadikun, bukan walau kunna sadikin, seperti yang mereka katakan tadi. Inna lasadikun, kami ini benar. Tak pakai lau lagi. Kenapa? Karena memang benar apa adanya yang mereka sampaikan. Bahwa Yusuf memang, bahwa Benyamin memang ditangkap karena ada gelas raja ditemukan dalam karungnya. 8. Mereka dikatakan waja'u ala qamisihi bidamin kazib. Mereka datang mengabarkan kematian Yusuf bawa baju dengan darah bohong. Damin kazib. Kazib itu kata sifat. Naat daripada dam. Tapi formatnya bukan kata sifat. Karena kazib itu masdar. Dan master tidak boleh kata sifat. Harusnya bidamin kazib. Kata sifat dia, isim fa'il. Nah, kenapa bidamin kazibin tidak kata sifat? Harusnya kata sifat. Karena memang ini kebohongan. Yang namanya kebohongan ya tidak wajar, tidak normal. Kalau normal mah tidak bohong namanya itu. Karena ini kebohongan, bahkan kata sifat itu pun bohong juga. Yang harusnya jujurnya bidamin kazib. Kata bohong itu pun sudah menunjukkan kebohongan. Harusnya bidamin kazib. Tapi tidak, bidamin kazibin, masdar yang tidak boleh menjadi kata sifat sebenarnya. Karena kata sifat itu wasaf. Isim fa'il, isim maf'ul, musabbahah, mubalaghah, isim tafdil. Lain daripada itu tidak boleh jadi kata sifat. Dan ini melanggar. Dan ini tidak jujur sifatnya. Jujurnya kazib begitu.
Karena memang konteksnya yang kita bicarakan adalah para pembohong. Lalu terakhir, kata Nabi Yakub, fasabrun jamilun. Fasabrun jamilun. Fasabrun jamilun itu jumlah ismiyah. Ya. Ada yang ditakdirkan dengan sabri, sabrun jamilun. Sebenarnya bisa saja diungkapkan dengan sabran jamilan. Asbiru sabran jamilan dengan jumlah fi'liyah namanya. Tapi tidak, Allah membuat Nabi Yakub membuat jumlah ismiyah yang menunjukkan makna subut dawam, yang menunjukkan makna berat. Jadi sabrun jamilun tu rafa namanya tu, dan tu harakatnya paling berat dhammah. Kenapa dijadikan sabrun jamilun tu harakatnya berat dhammah rafa jumlah ismiyah? Karena sabar menghadapi anak-anak itu bukan sabar yang mudah, sabar yang berat. Coba perhatikan surat Taha 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Bersabar mengurus salat anak itu wastabir, bukan wasbir tapi wastabir, dengan menambah dua huruf alif dan ta. Ya, dikata sabar menjadi istabar. Karena menambah dua huruf itu menunjukkan makna takalluf, berat. Jadi bersabar mengurus anak itu berat. Apalagi mengurus perilakunya, ibadahnya berat. Karena itulah kata Nabi Yakub, fasabrun jamilun dengan rafa, dengan dhammah, bukan fasabran jamilan. Menunjukkan beratnya sabar menghadapi anak-anak ini. Begitu, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.